Selamat pagi, jumpa lagi dengan Agus Haryanto dari agusharyanto.net. Kali ini saya akan membawakan topik yang begitu spesial, yaitu BlackBerry 10. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana mudahnya membuat aplikasi BlackBerry 10, bahkan lebih mudah dari membuat sebuah website. Oke, kita mulai saja. BlackBerry 10. Untuk membuat aplikasi di BlackBerry 10 itu kita bisa menggunakan C++ dengan Cascade-nya, yaitu adalah natifnya BlackBerry 10. Kita bisa menggunakan HTML5 dengan teknologi webworknya BlackBerry, dan kita bisa menggunakan Adobe Air dan juga Java. Nah, di Java ini kita bikin dulu versi Android-nya, nanti dari Android kita bisa porting ke aplikasinya agar bisa berjalan di BlackBerry 10, dan itu caranya sangat mudah. Tentunya sebelum kita mengerjakan sesuatu, kita harus tahu dong apa sih manfaat dari sesuatu yang kita kerjakan itu. Nah, di sini saya akan cerita tentang manfaat jadi developer BB10. Nah, dengan menjadi developer BB10 berarti kita bisa membuat aplikasi yang berjalan di BlackBerry 10. Nah, dengan itu kita bisa membuat aplikasi dan menjualnya ke BlackBerry World. Nah, di sana customernya adalah seluruh dunia. Jadi kesempatan apabila aplikasi kita bagus, maka kesempatan untuk di-download oleh orang-orang itu besar. Apabila aplikasi kita di-download, maka kita akan dapat dolar. Bayangkan kalau harga aplikasi Anda itu $1, ada 10.000 orang yang download, Anda akan dapat 10.000 dolar. Kemudian selain dolar, kita juga bisa dapat rupiah. Nah, yaitu dari project-project. Nah, perlu kita ketahui karena mobile ini sekarang sedang booming. Nah, maka perusahaan-perusahaan atau instansi banyak yang membuat sistem yang ada bagian mobilenya. Oke. Selain dapat dolar dan rupiah, branding diri kita juga meningkat. Karena apabila aplikasi kita itu sudah laris di Upwork, nah maka otomatis nama kita juga akan terkenal, dan kita juga punya bargaining yang tinggi. Misalkan kita ingin melamar ke perusahaan, atau jika kita ingin mengajukan proposal project, nah kita juga bisa jadi orang terkenal dengan buat tutorial atau video development BlackBerry 10. Jadi nggak hanya artis saja, developer pun bisa jadi orang terkenal. Di dunia ini tidak bisa dipungkiri bahwa lebih banyak developer web daripada developer C. Ya, termasuk saya pribadi, saya lebih menguasai pemrograman web daripada C. Karena kebetulan tuntutan pekerjaan belum ada yang mengarah ke C. Nah, di web ini kita bisa memanfaatkan teknologi HTML5 webworknya BlackBerry. Dengan webwork HTML5 ini kita punya beberapa keuntungan, yaitu aplikasi yang kita develop ini kemungkinan besar selain bisa berjalan di BB10, itu bisa jalan juga di OS 6 dan 7. Kemudian bahasa yang digunakan adalah HTML dan JavaScript, yang udah makanan sehari-hari seorang web developer, dan juga CSS-nya jangan lupa. Terus banyak framework yang dapat membantu kita membuat aplikasi dengan cepat. Ada BBUI, jQuery Mobile, SensaTouch, dan JKitouch. Khusus BBUI ini, UI-nya itu UI yang dihasilkan benar-benar mirip dengan aplikasi natif yang dibuat dengan Cascade. Sekarang kita ke bagian software. Nah, untuk software ini yang diperlukan untuk mendevelop aplikasi BB10 adalah BB10 Simulator, terus VMware, BlackBerry 10 Webwork SDK, Google Chrome. Google Chrome ini nanti untuk ngetes SMPP, web server, Ripple, dan editor HTML. Nah, Ripple ini nanti yang kita gunakan untuk testing dan debugging sebelum kita tes di simulator, karena debugging dan testing di simulator itu lebih sulit dan lebih mudah di Ripple. Sekarang alur pembuatan dari aplikasi, dari sebuah web application itu menjadi BlackBerry 10 application adalah, pertama adalah kita buat web application-nya, kedua kita tes. Setelah kita selesai buat, kita tes di Ripple. Nah, setelah berjalan dengan baik, dari Ripple kita package dan tes di simulator. Oke, kurang lebih alurnya seperti ini.
Nah, aplikasi kita yang pertama yang akan kita buat adalah Hello World, karena Hello World ini akan sangat fenomenal sekali. Hampir semua pemrograman yang memulai pembelajarannya dengan Hello World ini. Di sini ada 3 file yang harus kita buat, yaitu ada index.html, config, dan image icon png. Icon ini adalah untuk launchernya. Nah, untuk editornya saya suka pakai NetBeans. Untuk itu kita bikin new PHP project aja, karena kita sama seperti kita bikin web application stepnya. Nah, di sini Hello World. Oke. Selanjutnya index.html ini di sini saya hasilnya adalah 3 tulisan Hello World, 3 baris tulisan Hello World dengan warna yang berbeda. Mari kita tes. Nah, sekarang untuk config.xml, nah di sini adalah file konfigurasi dari aplikasi kita. Nah, di sini mencantumkan dari versi dari aplikasi, nama aplikasi, author, dan icon, serta page yang pertama kali di load oleh aplikasi. Nah, selanjutnya kita tes di Google Chrome. Nah, di Google Chrome tampilannya ada seperti ini. Hello World 3 baris dengan warna hitam, biru, dan coklat. Nah, Anda lihat bagian kotak di sini, kotak merah. Nah, berarti itu sudah terinstall Ripple. Kita tinggal klik kanan saja dengan di Google Chrome, kita enable, maka keajaiban terjadi. Google Chrome kita ada emulator, ada simulator handset BlackBerry 10-nya. Nah, terlihat di sini adalah Hello World, Hello World, Hello World. Nah, di Ripple itu ada 2 sisi, sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kiri ini tentang keterangan device, yaitu BlackBerry J10, terus platformnya, terus kita mau portrait atau landscape. Nah, sedangkan yang di sebelah kiri adalah setting aplikasi. Di sini adalah keterangan konfigurasi dari aplikasi, dan nantinya ada bagian setting untuk package and launch. Nah, selanjutnya kita jalankan emulator. Oke. Nah, perhatikan untuk emulator yang sudah berjalan itu, perhatikan IP-nya. Karena IP ini yang akan digunakan pada setting di Ripple kita. Nah, jadi dari Ripple itu kita bisa package dan launch langsung ke emulator. Nah, dari Ripple kita klik start service. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, kemudian kita setelah start service kita package and launch. Nah, setelah package and launch ini, nah, maka hasilnya akan tampil di BlackBerry simulator kita, Hello World, dan kalau kita tutup, nah ikonnya adalah seperti ini. Oke. Agar lebih. Oke, sekarang kita ke NetBeans. Nah, project yang telah kita create tadi ini sudah tersedia, yaitu BB10 Hello World. Nah, di sini saya sudah mengetikkan untuk index.html-nya, di mana di index.html ini akan menampilkan Hello World 3 baris dengan warna yang berbeda. Nah, di sini juga ada config.xml. Nah, config.xml ini sangat penting, karena tanpa config.xml maka aplikasi kita tidak dapat dijalankan di BlackBerry 10. Nah, di config.xml ini ya ada versi dari aplikasi, ada ID, ada nama aplikasi dan autornya, serta icon launcher dari aplikasi, dan page yang pertama kali dieksekusi pada saat aplikasi dijalankan. Nah, ini bentuk iconnya. Jadi, setelah selesai kita buat scriptnya, maka kita bisa menjalankannya dengan membuka Google Chrome kita. Dan di sini kita jalankan. Oke, nah di sini terlihat Hello World sudah ada, dan di Google Chrome kita sudah ada emulator BlackBerry 10-nya. Nah, jika belum ada, kita bisa klik kanan emulator, terus di enable. Nah, emulator ini akan muncul jika kita sudah menginstal Ripple di Google Chrome. Oke, setelah sukses kita menjalankannya, maka kita bisa mempackage-nya ke VMware kita. Di sini kita start service dulu. Nah, di sini ada setting. Nah, setting ini nantinya sangat penting untuk pada saat untuk package dan
dengan kita mengisi setting ini, maka kita bisa langsung mempackage dan melaunch aplikasi kita di emulator. Sini ada SDK, ada project root, ada arsip name, dan full foldernya kemana. Di sini juga ada IP dari simulatornya. Kita coba saja package and launch. Nah, di sini ada proses. Nah, kita bisa lihat prosesnya di DOS-PROM ini. Oke, dan nah kita lihat di emulator. Ya, aplikasi kita berjalan dengan baik di emulator sesuai dengan tampilan yang ada di Ripple tadi. Sekarang kita close aplikasi dengan drag ke atas. Nah, sini sudah ada aplikasi Hello World kita yang akan bila kita klik maka akan menampilkan Hello World tadi. Saya yakin kita tidak akan puas dengan hanya bisa Hello World saja, dan kayaknya nggak bakal ada yang beli deh kalau kita bikin aplikasi Hello World. Nah, untuk itu kita akan coba buat aplikasi yang menggunakan framework BBUI. Nah, keunggulan framework BBUI.js ini karena nantinya user interface yang dihasilkan itu akan mirip dengan aplikasi yang dihasilkan oleh native yang dibuat dengan menggunakan Cascade. Oke, BBUI ini dibuat oleh tim BlackBerry. Nah, seperti saya bilang sebelumnya bahwa aplikasi web nanti akan terlihat seperti aplikasi native. Nah, untuk mendownloadnya bisa ke GitHub. Nah, terus mudah penggunaannya dan gratis. Oke, nah ini contohnya saya buktikan bahwa tampilannya mirip dengan Cascade. Nah, ini adalah menu-menu dan konten-konten yang sudah disediakan oleh BBUI.js. Nah, di sini adalah aplikasi yang akan kita buat pada season ini, yaitu aplikasi bangun datar. Aplikasi ini digunakan untuk membantu adik-adik kita yang masih di sekolah dasar untuk menghitung luas bangun datar. Nah, dalam contoh ini adalah persegi panjang. Oke, kita mulai saja dengan membuat projectnya. Kalau tadi judulnya adalah BB10 Hello World, nah sekarang adalah BB10 bangun datar. Kembali ke NetBeans lagi. Di NetBeans ini setelah kita create project BB10 bangun datar ini, maka akan create project BB10 bangun datar. Di sini yang terpenting adalah karena kita menggunakan library BBUI.js, maka kita harus mengincludekan file BBUI.js, library BBUI.js itu ke aplikasi kita. Nah, biasanya untuk HTML yang berhubungan dengan library JavaScript atau HTML yang berhubungan dengan user interface itu biasanya ada file JavaScript-nya dan file CSS-nya. Nah, dalam hal ini untuk file CSS-nya kita buat directory CSS dan kita taruh BBUI.css-nya di sini. Nah, sedangkan untuk JavaScript-nya kita buat directory JS, di sini JavaScript, terus lib, nah karena bukan library, dan kita taruh BBUI.js-nya di sini. Oke, sekarang kita lihat dari indeksnya, index.html. Nah, ini akan. Nah, perhatikan di sini bahwa kita mengincludekan BBUI.css dan BBUI.js. Oke, nah di sini ada dokumen at event listener webhook ready. Nah, jadi aplikasi ini apabila dijalankan setelah dia ready, maka dia akan mengeksekusi init app. Nah, init app ini nantinya ada di
file app.js. Oke. Selanjutnya di bb.init ini adalah merupakan istilahnya yang mengaktifkan bb.ui itu di aplikasi kita. Nah, tanpa kita eksekusi bb.init maka kita tidak bisa menggunakan user interface dari bb.ui. Oke, kita lihat app di init app di app.js. Nah, sini adalah init app bb.pushScreen menu.html menu. Nah, berarti pada saat aplikasi dijalankan setelah index.html-nya ready, maka dia akan mengeksekusi file menu.html. Nah, di sini ada menu.html, kita buka. Nah, di sini ada lihat ciri khas dari penggunaan library bb.ui. Di sini ada atribut data bb. Ada data minus bb minus type screen. Nah, ini adalah screen. Nah, ini data minus bb effect ini adalah feed. Nah, ini adalah animasi pemunculannya seperti apa. Di sana ada round panel dengan background hitam dan color putih dan dengan judul bangun datar. Di sini adalah bisa dikatakan headernya. Nah, di sini ada listnya. Ada image list data bb type image list. Nah, berarti kita memakai list yang ada image-nya disertai dengan arrow list, berarti di sebelah kanannya ada panahnya. Nah, perhatikan di sini data bb item. Nah, di sini ada icon 8 png. Nah, di sini ada icon 8 png. Nah, gambarnya seperti ini. Nanti di dalam list kita berarti di setiap menunya itu ada icon seperti ini. Oke, di sini ada pspj.html dan persegi panjang untuk title-nya. Nah, berarti nantinya akan muncul ada persegi panjang, segitiga, lingkaran, bujur sangkar, jajaran ganjang, dan trapesium. Nah, apabila kita di sini ada pspj.html, nah apabila nanti menu ini diklik, maka dia akan mengarah ke pspj.html. Kita buka pspj.html. Nah, di sini sama screen karena setiap diwakili oleh screen. Nah, di sini ada headernya yang tadi bangun datar, menunya sekarang jadi persegi panjang. Nah, di sini ada panjang. Ini ada script untuk membuat inputan persegi panjang dan menghitung luasnya. Nah, di sini lihat, di sini ada button menjalankan fungsi hitung luas apabila diklik, dan ada button reset yang menjalankan reset form. Nah, kalau kita lihat sekilas tadi di app.js ini ada fungsi hitung luas. Nah, di sini khasnya JavaScript. Nah, kita dapatkan value dari panjang dan lebar. Nah, lalu hasilnya kita kalikan, menghasilkan luas. Nah, di sini ada BlackBerry UI toast.show. Nah, jadi nanti di sini ada validasi, apabila panjang tidak diisi maka akan keluar toast, panjang harus diisi. Oke. Nah, sekarang kita ke config.xml. Nah, oke. Nah, di sini ada satu tambahan yang berbeda dari yang sebelumnya dari hello tadi. Nah, di sini karena kita menggunakan fitur toast-nya dari BlackBerry, maka di sini kita harus menambahkan feature ID BlackBerry UI.toast. Oke, sekarang mari kita coba aplikasinya di Google Chrome, di Ripple. Nah, ini dia. Kita refresh saja. Nah, terlihat aplikasinya menunya sudah jadi sesuai dengan yang kita harapkan di desain kita tadi. Ada persegi panjang, segitiga, dan kawan-kawannya. Nah, kita klik sini persegi panjang. Nah, di sini ada tools, sudah ada panjang, lebar, hitung, dan hitung luas, reset, dan luasnya sendiri. Oke, untuk mempercepat waktu, mari kita package dan launch ke emulator. Proses sedang berjalan.
Dan nah, kita akan lihat di emulatornya sedang proses. Dan ya, di sini sudah ada persegi panjang. Kita klik saja sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, muncul kan? Nah, animasinya tadi adalah sesuai dengan yang di screen tadi. Nah, sekarang kita misalkan kita isi panjang 10, nah lebarnya tidak kita isi. Nah, maka ada tus lebar harus diisi. Nah, lebarnya kita isi dengan 5. Kita hitung luas. Nah, 50. Nah, jika ingin mereset, nah kita bisa reset. Oke. Dari sini jika kita ingin kembali ke menu utama, kita tinggal klik tombol back. Klik back. Oke. Nah, aplikasi kita sudah berjalan dengan lancar, dan dengan BBUI ini kita jadi gampang buat aplikasi yang berkelas dan mirip dengan native UI ini. Kedua project yang telah kita buat tadi, saya sudah upload source-nya ke server agusharyanto.net. Nah, untuk URL hello world-nya bisa di download di http agusharyanto.net apps wb10 helloworld.rar. Khusus untuk bangun datarnya di http agusharyanto.net apps wb10 dan bangun datar.rar. Cukup sekian untuk sesi ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa email langsung ke agus.superwriter@gmail.com. Tetap semangat, salam hangat developer BlackBerry 10 Indonesia.